Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pertemukan kembali dalam pelajaran PPKN yang pada kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang keempat berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana kita ketahui bahwa setiap masyarakat selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat dicapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat, seperti dengan adanya hukum. Melalui materi ini, Anda akan lebih memahami tentang bagaimana perlindungan dan penegakan hukum. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari kompetensi dasar yang keempat ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kita, peserta didik, mampu menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari peran lembaga penegak hukum, peserta didik mampu mengidentifikasi bagaimana peranan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum guna menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Yang terakhir, yang keempat, setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik mampu berpartisipasi. Nah, ini yang paling penting adalah nanti kalian mampu berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ada 3 materi dalam bab 4 ini. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Baik, kita pelajari yang pertama. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, bagaimana konsep perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, apa itu perlindungan hukum, bagaimana perlindungan hukum, apa itu penegakan hukum, bagaimana penegakan hukum. Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai hal-hal yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi, perlindungan hukum di sini maksudnya adalah langkah-langkah atau proses yang dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum, maka harus ada yang namanya perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi, penegakan hukum itu adalah upaya bagaimana menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Jadi, upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum. Untuk materi penegak hukum nanti di selanjutnya kita akan bahas bagaimana apa saja aparat penegak hukum itu. Jadi sekali lagi, penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Baik. Yang selanjutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi kenapa perlindungan dan penegakan hukum itu penting dilakukan? Di sini ada 3 alasan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, sebagai upaya menegakkan supremasi hukum, agar tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah bagaimana kita melaksanakan hukum di atas segala-galanya. Jadi segala tindakan perbuatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.
Kemudian yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu adalah sebagai upaya menegakkan keadilan. Adil di sini berarti semua orang bisa merasakan hal yang sama, tetapi tidak selamanya sama itu adil. Adil di sini adalah bagaimana menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau dalam hukum berarti yang salah harus dinyatakan salah, yang benar harus dinyatakan benar. Jangan sebaliknya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Berarti itu tidak adil. Kemudian yang ketiga, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu adalah bagaimana untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Sehingga ketika perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan, maka kedamaian, ketertiban, kesejahteraan dalam masyarakat akan terwujud. Baik, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Ini yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum adalah hukumnya sendiri. Bagaimana hukumnya? Bagaimana aturannya? Kalau hukumnya dibuat dengan benar, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, maka perlindungan dan penegakan hukum akan terlaksana. Kemudian yang kedua, penegak hukumnya. Bagaimana penegak hukumnya berjalan atau melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar. Penegak hukum di sini harus benar-benar seorang yang mengedepankan kejujuran, mementingkan kepentingan masyarakat, mementingkan kepentingan umum, dan mementingkan keadilan, bukan untuk hal-hal yang lain. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum itu adalah sarana atau fasilitas. Di sini sarana dan fasilitas hukum itu akan sangat mempengaruhi bagaimana perlindungan dan penegakan hukum. Contoh, ketika seseorang yang melanggar hukum, maka orang tersebut kalau dinyatakan bersalah harus dimasukkan misalkan di penjara. Maka penjara atau sarana fasilitas penjara itu harus dapat memberikan efek jerak dan harus memberikan pembelajaran terhadap para pelanggar hukum. Kemudian contoh yang lain adalah ketika ada pelanggaran lalu lintas misalkan, maka sarana yang ada di lalu lintas itu harus benar, harus baik. Lampu-lampu lalu lintasnya, marka jalannya seperti zebra cross itu harus ada. Kemudian masyarakat itu bisa mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum bisa berjalan apabila masyarakatnya sudah sadar hukum. Masyarakat tahu akan pentingnya hukum, mengerti akan pentingnya hukum dan taat terhadap hukum. Nah, kalau masyarakatnya sudah seperti itu, maka perlindungan dan penegakan hukum akan berjalan. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum adalah kebudayaan atau di sini kebiasaan masyarakatnya. Maka di masyarakat kebiasaannya harus dibiasakan sadar hukum, harus dibiasakan taat hukum. Tapi kalau kebudayaannya suka melanggar hukum, suka cuek terhadap hukum, maka perlindungan dan penegakan hukum akan sulit untuk ditegakkan. Baik, itu untuk materi yang pertama berkaitan dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum.